Pernah gak sih kalian merasa harga kebutuhan makin mahal, lapangan kerja makin sulit, tapi ekonomi katanya sedang baik-baik saja? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi pada perekonomian suatu negara? Nah, semua fenomena itu dibahas dalam ekonomi makro. Halo, perkenalkan, nama saya Satya Rizky Fauji dengan NIM 652520006. Saya adalah mahasiswa semester 2 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Arts University. Saya Muhammad Hajel dengan NIM 6525-2012, mahasiswa semester 2 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Arts University. Coba kita lihat gambaran besarnya keluhan-keluhan yang sudah terjadi. Mulai harga beras naik, harga minyak naik, harga sembako naik. Itu sebenarnya satu sinyal sistem dari sistem yang lebih luas, yaitu makroekonomi. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian dunia secara menyeluruh. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu masalah ekonomi makro, analisis jangka pendek, dan kebijakan stabilisasi. Kerangka analisis ekonomi makro serta karakteristik pasar dalam perekonomian. Dalam ekonomi makro, terdapat beberapa masalah utama yang sering dihadapi suatu negara. Salah satunya adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa terus-menerus mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun. Masalah berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingginya pengangguran dapat menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, terdapat masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu kondisi ketika pendapatan hanya terpusat pada kelompok tertentu, sehingga kesenjangan sosial semakin besar. Kemudian kita masuk ke analisis jangka pendek dan kebijakan stabilisasi. Dalam jangka pendek, kondisi ekonomi sering mengalami perubahan yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan stabilisasi adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Contohnya, ketika inflasi meningkat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga agar jumlah uang beredar berkurang. Selain kebijakan moneter, terdapat juga kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pajak dan pengeluaran pemerintah. Ketika ekonomi melemah, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tujuan utama kebijakan stabilisasi adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, kerangka analisis ekonomi makro. Untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja, ekonomi makro memiliki kerangka analisis tertentu. Salah satu yang paling dikenal adalah circular flow, diagram atau diagram arus melingkar ekonomi. Dalam diagram ini, terdapat beberapa pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, rumah tangga menyediakan tenaga kerja dan menerima pendapatan berupa gaji atau upah. Sementara itu, perusahaan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berperan mengatur perekonomian melalui kebijakan pajak dan pembangunan. Selanjutnya adalah karakteristik pasar dalam perekonomian. Dalam perekonomian terdapat beberapa karakteristik pasar. Di antaranya ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna adalah pasar
dengan jumlah penjual dan pembeli yang sama banyaknya, sehingga tidak ada pihak yang menguasai harga. Kemudian, terdapat pasar monopoli, yaitu kondisi ketika hanya ada satu penjual yang mendominasi pasar. Selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang saling bersaing. Dan yang terakhir adalah pasar monopolistik, yaitu pasar dengan banyak penjual tetapi setiap produk memiliki ciri khas yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro mempelajari kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah berupaya menjaga stabilisasi ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, kerangka analisis ekonomi makro dan karakteristik pasar membantu kita memahami bagaimana sistem ekonomi berjalan. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Thank you. I just had to let you know you're